Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai ayat renungan kita hari ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-14, hanya satu ayat. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat 1 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakannya untuk kita. Ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sekali lagi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan dalam Injil Lukas. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan dan juga merenungkan dan juga melakukannya dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu. Hanya 1 dan 2 orang. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur tentunya Bapak Ibu jika hari ini, pagi ini kita boleh berjumpa, kita boleh bertemu di dalam ruangan ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dalam pembacaan kita di dalam kitab 1 Petrus ini, kitab yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan yang kira-kira pada saat itu jemaat Tuhan sedang mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah penderitaan, mengalami sebuah tekanan, mengalami sebuah intimidasi. Kira-kira itu yang terjadi pada saat surat ini dikirimkan kepada anak-anak Tuhan pada saat itu. Hal yang demikian juga dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sering kita mengalami hal-hal demikian. Kita sering mengalami masa-masa sulit, bahkan permasalahan hampir tidak ada hentinya dalam kehidupan kita, yang mana tentunya konteks atau situasi penderitaan yang dialami oleh jemaat Tuhan pada saat itu dengan permasalahan yang ada sekarang ini tentunya berbeda. Ketika jemaat Tuhan mengalami penderitaan pada saat itu, kalau kita sekarang lebih cenderung penderitaannya itu karena kebutuhan-kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Itu yang sering menjadi masalah dalam kehidupan kita. Tetapi jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu bukan hanya masalah kebutuhan, bahkan lebih daripada itu, bahwa ketika mereka mengambil sebuah komitmen, ketika mereka memutuskan untuk mau mengikut Tuhan, ketika mereka memutuskan mau menyembah Yesus, mereka tidak bergumul untuk makan minum, tapi mereka bergumul karena mengalami tekanan, mengalami ancaman pada saat itu. Begitu berat menjadi orang Kristen pada saat itu. Nah, oleh karena itu Rasul Petrus menulis surat ini untuk memberikan kekuatan kepada jemaat pada saat itu, supaya jemaat tetap bertekun, supaya jemaat tetap kuat, supaya jemaat tetap taat. Oleh karena itu pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah tema, yaitu ketaatan yang sejati. Sekali lagi tema kita pagi ini yaitu ketaatan yang sejati. Berbicara tentang sebuah ketaatan, maka itu sesuatu yang mutlak. Sekali lagi, ketaatan bagi orang Kristen sejati, saya tambahkan sejatinya, karena ternyata banyak orang Kristen juga yang tidak taat. Ada yang mengatakan seperti ini, taat itu pilihan. Tuhan menyampaikan firman-Nya, kita yang memilih apakah kita mau mengikuti atau tidak. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau kita memiliki label bahwa kita adalah Kristen yang sejati, maka tidak ada pilihan untuk memilih itu. Jalan satu-satunya bagi kita adalah tunduk, adalah taat sepenuhnya. Berbagai kegiatan setiap saat kita lakukan seperti sekarang ini,
kita di sini, kita datang dari rumah kita masing-masing, kita mau bernyanyi, kita mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga termasuk ibadah-ibadah yang lain seperti kaum bapak, kaum ibu, dan ibadah-ibadah kategori yang lainnya. Sebenarnya ini merupakan sebuah upaya atau usaha yang kita lakukan untuk mengimplementasikan ketaatan itu. Alkitab, di dalam kitab yang kita pegang ini Bapak Ibu, begitu banyak ayat, begitu banyak nats yang menuntut kita untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menginginkan ketaatan yang totalitas. Sekali lagi, Tuhan menginginkan kita untuk taat secara totalitas, atau yang saya sebut tadi, ketaatan yang sejati. Namun apa yang kita lihat hari-hari ini, beberapa tahun belakangan, bahwa banyak kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan sepertinya rohani. Setiap hari Minggu ke gereja, ibadah persekutuan rajin, persekutuan doa rajin, ketemu shalom, dan berbagai hal-hal yang kelihatannya rohani. Tetapi hal demikian dilakukan hanya sebagai formalitas. Menyedihkan. Tuhan menuntut kita taat secara total, tetapi apa yang kita lakukan itu hanya sebuah formalitas saja. Hanya sebuah rutinitas saja yang kita lakukan untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu. Itu masih banyak. Di tempat ini tidak ada, di tempat lain banyak. Amin. Amin. Kuat aminnya betul-betul di sini tidak ada, di tempat lain banyak. Nah, ini yang sering terjadi, bahwa kita sering melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani, tetapi ternyata tidak disertai dengan ketaatan yang sejati itu. Ketika kita melakukan hal-hal demikian, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Ketika kita menipu orang lain tahu, atau kita ditipu oleh orang lain, kita pasti kecewa, kita pasti sakit hati. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang formalitas, sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Bukan menipu siapa-siapa, bukan menipu Tuhan. Mungkin bisa menipu Pak Gembala atau Ibu Gembala atau majelis, karena kita kelihatannya rohani. Tetapi lebih daripada itu, ternyata kita menipu diri kita sendiri. Mari kita lihat. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-22. Seperti ini. Ayat yang ke-22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Begitu mengerikannya Bapak. Itu ternyata kegiatan formalitas, penyembahan yang kelihatannya rohani ternyata sudah terjadi jauh sebelum kita. Di zaman Yesus banyak orang yang kelihatan luar biasa sekali. Di sini dikatakan orang tersebut melakukan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan berbagai penyakit yang kelihatannya menggunakan nama Tuhan. Tetapi Yesus sendiri mengatakan bahwa pada saat itu Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Sakit Bapak Ibu kalau sekarang kita di bumi ini, kita bekerja, kita pelayanan, tiba saatnya kita menghadap Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Begitu menyakitkan. Kalau kita melakukan sebuah formalitas dan tidak mendapatkan apa-apa, bagi saya ya tidak masalah, nanti kita bisa mengulangnya kembali. Tapi kalau kita melakukan sebuah formalitas di depan Tuhan dan tiba saatnya Tuhan memanggil kita, kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki itu. Yang sakit siapa? Kita. Bukan sakitnya tuh di sini, sakitnya dari atas sampai bawah kan.
Ketaatan memang menjadi pergumulan bagi kita semua. Ketaatan ini terlalu mudah untuk saya ucapkan dan Bapak Ibu ucapkan. Sering dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menuntut anak-anak kita untuk taat. Kita menuntut istri kita untuk taat. Kita menuntut suami kita untuk taat. Kita menuntut peserta didik kita untuk taat. Tetapi kita sendiri tidak taat. Makanya sekali lagi saya katakan, terlalu mudah untuk diucapkan, tetapi terlalu sulit untuk dilakukan. Berbicara tentang ketaatan yang Tuhan mau, itu adalah ketaatan yang totalitas. Sekali lagi, ketaatan yang totalitas dari awal sampai terakhir. Tuhan tidak menginginkan taat di pertengahan seperti gambaran orang Israel. Ketika mereka melihat mujizat, mereka taat. Ketika mereka merasakan penyertaan Tuhan, mereka taat. Sekejap Tuhan meninggalkan mereka, sekejap Tuhan seakan-akan tidak ada, mereka mulai melakukan berbagai hal. Dan apa yang mereka dapatkan? Taat, tunduk dengan total, berkat. Di saat kita memilih untuk tidak taat, maka yang datang malah petaka. Abraham ketika dipanggil, dia tidak tahu mau diarahkan ke Kramat Jati kah, ke Tangerang kah, ke Bekasi kah, tidak tahu. Abraham jalan saja. Kemudian Abraham punya anak yang sudah dirindukan, yang sudah digumuli sekian lama. Ada, Tuhan beri. Di saat lagi senang-senangnya, Tuhan menuntut Abraham persembahkan anak itu. Abraham tidak ada komentar, ya. Abraham dengan penuh ketaatan mau mempersembahkan. Apa yang didapat oleh Abraham? Berkat yang luar biasa. Ayub lebih sadis lagi. Apa yang sudah dirintisnya, saya tahu betul bahwa Ayub mendapatkan berbagai hal yang banyak. Ayub orang yang terkaya pada zaman itu hilang semua. Anaknya hilang, teman-temannya meninggalkan, istrinya bahkan. Bukan hanya sekedar kehilangan, tetapi secara badannya, tubuhnya juga penuh dengan buruk, menyakitkan. Tetapi Ayub memilih untuk taat, memilih untuk taat. Itu dia tadi, ketaatan yang totalitas, ketaatan yang sejati. Apapun yang terjadi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji dan bersyukur. Begitu juga yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya, memilih untuk taat. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka diperhadapkan kepada sesuatu yang sulit, sekali lagi sesuatu yang sulit, bukan sulit karena kebutuhan, tetapi sulit karena mengancam nyawa. Kalau tidak menyembah, tidak ada pilihan, harus dibakar, harus dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka memilih untuk taat terhadap apa yang mereka sudah yakini. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang luar biasa. Mereka lolos dari perapian yang begitu panas. Luar biasa. Berbicara tentang ketaatan, ada sebuah kisah nyata itu. Seorang yang menerima Injil di India, namanya itu Noxon. Nanti di searching saja, namanya Noxon. Ketika para misionaris ke India, ke suku Assam, ya, kalau tidak salah itu namanya suku Assam, suku terdalam, ya. Noxon dan keluarganya menerima pengajaran dan memutuskan untuk mau percaya kepada Yesus. Singkat cerita, kepala suku marah dan mulai menebarkan ancaman kepada Noxon dan keluarganya. Secara berulang-ulang didatangi, secara berulang-ulang diperingati untuk meninggalkan
kepercayaannya itu. Tetapi Noksen memilih untuk taat terhadap apa yang dia yakini. Singkat cerita, Noksen diperhadapkan kepada semua orang banyak, semua orang yang ada di suku itu dikumpul, dan Noksen ada di depan. Ada Noksen, ada anaknya, 2 anaknya dan istrinya. Pada saat itu kepala suku bertanya kepada Noksen, kamu mau tetap memilih kepercayaanmu atau kamu mau hidup damai? Noksen menjawab pada saat itu, tetap mau memilih untuk taat, untuk percaya terhadap apa yang dia percaya. Singkat cerita, kedua anak Noksen dibunuh di depan mata dia sendiri. Bayangkan, kalau kita hanya cerita seperti ini memang kadang ya biasa saja. Tapi kalau kita mencoba membawa kita pada situasi itu, betapa mengerikannya Bapak Ibu. Pada saat itu kepala suku sekali lagi mengatakan, Noksen, kamu punya kesempatan untuk hidup damai bersama dengan istrimu. Apa jawaban Noksen? Jawaban Noksen mengatakan bahwa I have decided to follow Jesus. Sekali lagi, I have decided to follow Jesus. Aku tetap mengikuti Yesus. Pada saat itu langsung istrinya dibunuh. Tinggal Noksen sendiri. Sekali lagi kepala suku mengatakan, ini kesempatan terakhir bagi kamu Noksen untuk bisa hidup. Tetapi jawaban Noksen, still I will follow. Saya tetap mengikuti dia. Seketika itu juga Noksen dibunuh. Inilah yang menjadi inspirasi dari lagu apa? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Itu kira-kira lahirlah lagu itu dari situ. Begitu giginya Noksen mau taat, begitu luar biasanya Noksen mau taat terhadap apa yang dia yakini. Begitu banyak martir-martir yang mati. Itu tanda bentuk ketaatan orang-orang yang sudah betul-betul mau menerima Yesus sebenarnya. Rasul Petrus, penulis daripada kitab ini, juga termasuk orang yang matinya sadis. Disalib, bukan disalib normal, disalib terbalik. Itu karena memilih taat terhadap apa yang dia yakini. Berbicara tentang ketaatan yang sejati, sebenarnya itu sudah diperagakan langsung oleh Sang Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus itu. Bapak, Ibu, Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus mengalami masa-masa sulit, dia kan Tuhan, tidak mungkin dia merasa sulit. Alkitab mencatat Yesus sedih. Alkitab mencatat Yesus haus. Kita mengenal Yesus bahwa Yesus itu adalah Adam yang kedua. Sehingga ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mengalami masa-masa sulit. Dia menghadapinya betul-betul dalam natur kemanusiaannya dia. Ada yang mengatakan begini, ya Yesus sangguplah, dia kan Tuhan. Mungkin kelihatannya sedih, tapi kan pasti dia happy-happy saja. Tidak demikian. Betul-betul Yesus merasa sulit, merasa sedih. Apakah Yesus punya potensi untuk melenyapkan tantangan-tantangan yang ada di depannya? Sangat-sangat berpotensi. Sangat gampang untuk Yesus menghindar dari setiap persoalan yang ada. Sangat gampang kalau Yesus tidak mau disalib. Sangat gampang. Yesus punya segala-galanya, Yesus punya kuasa. Tetapi Yesus tahu benar, jika Yesus melakukan itu, maka dia akan sama dengan Adam yang pertama, yang gagal. Sehingga Yesus memilih untuk taat sampai mati.
itu adalah ketaatan yang betul-betul sempurna. Dia memilih untuk tidak menggunakan segala sesuatu yang dimilikinya untuk melawan, tetapi dia memilih untuk taat. Apakah dia sanggup? Sekali lagi, apakah dia sanggup? Sangat bisa, sangat kecil sekali. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya untuk taat itu tergantung dari diri kita sendiri. Yesus betul-betul dalam natur kemanusiaannya ketika dia mau taat, dia betul-betul bayangkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Yesus merasa sangat sedih dan meminta jika sekiranya mungkin cawan itu lalu daripadanya. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan lebih pilih untuk tunduk, untuk taat daripada melakukan perlawanan-perlawanan atau menunjukkan hal-hal yang luar biasa yang selama ini dia lakukan. Karena Tuhan sudah tahu ini sesuatu yang harus dia lewati. Sekali lagi ini kita melihat di akhir atau ending daripada pengorbanan Yesus itu adalah keselamatan bagi kita semua. Hanya kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari orang Kristen masih banyak saja yang mempertanyakan, kenapa sih kita harus taat? Kenapa sih kita harus betul sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Setidaknya ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, bahwa kita taat kepada Tuhan secara total karena Tuhan itu adalah pencipta kita. Sesuatu yang saya buat, saya berharap sesuatu itu bisa saya perintah. Ya kan? Konteksnya sederhananya seperti itu. Sesuatu yang saya rancang, sederhananya saya mau sesuatu ini bisa saya pergunakan. Dalam tanda kutip, dia akan selalu menuruti apa yang saya mau. Kan seperti itu. Ya kira-kira kita juga seperti itu. Kita adalah buatan tangan Tuhan. Jadi sudah selayaknya kita untuk senantiasa taat. Kalau suatu ketika kita tidak taat, kita menerima sesuatu hal yang dalam tanda kutip malah petaka, jangan pernah mempertanyakan, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Sebenarnya kita tidak layak untuk mempertanyakan itu. Tetapi lebih kepada kita mengoreksi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana betul-betul saya taat? Sudah sejauh mana betul-betul saya melakukan apa yang Tuhan mau? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu taat? Alasan yang kedua, bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia. Ini saya rasa sudah sangat jelas bagi kita, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua. Sampai-sampai tidak ada gap, tidak ada jarak digambarkan oleh Yesus antara Bapa dan Anak. Begitu dekat. Begitu dekat. Yang sebenarnya posisi kita, ada yang mengatakan bahwa kita ini budak. Kalau saya katakan kita ini mungkin lebih daripada budak itu dalam keberdosaan kita. Kalau budak masih ada sebuah harapan kepada budak itu untuk melakukan sesuatu untuk saya. Artinya saya tidak terlalu benci. Tapi kita lebih dari itu. Kita begitu jijik sebelum. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita sehingga posisi kita yang lebih daripada budak itu begitu dekat. Bapa dengan Anak. Jadi sudah selayaknya bagi kita untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Bagi saya sekali lagi, kalau kita betul-betul mengaku diri kita sebagai Kristen yang sejati, marilah kita betul-betul taat kepada Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan pagi ini, ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk kita. Puncak dari sebuah ketaatan orang Kristen sejati itu adalah orang yang mampu mengikuti perintah daripada guru itu. Nanti boleh dilihat dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Ada 3 hal yang saya ambil dari dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Yang pertama, puncak dari sebuah ketaatan yang sejati itu adalah
menyangkal diri. Mengatakan tidak pada keinginan saya. Mengatakan tidak terhadap apa yang harusnya keinginan-keinginan lahiriah kita ini terlalu banyak. Tetapi kalau kita mampu mengatakan tidak, dan saya mau memilih mendengar apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan minggu lalu lebih mendengarkan suara Tuhan. Mengatakan tidak untuk mengandalkan pengetahuan saya ketimbang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ini yang dikatakan menyangkal diri. Kemampuan kita untuk mengatakan tidak kepada keinginan diri sendiri. Tetapi saya mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, selain menyangkal diri, yang kedua yaitu memikul salib. Memikul salib itu memberikan konfirmasi kepada kita bahwa ketika kita memikul salib artinya kita siap menderita. Itu yang kita pahami sejauh ini, termasuk saya. Tetapi sekali lagi, memikul salib bukan hanya sekedar menderita karena kebutuhan, bukan karena menderita karena hinaan, tetapi puncak daripada memikul salib itu adalah kematian. Kita boleh lihat sekali lagi, jemaat mula-mula memilih Yesus, diincar untuk dibunuh. Memilih untuk percaya kepada Yesus, ancamannya mau. Kalau kita sekarang enak, penderitaan kita hanya seputar kebutuhan-kebutuhan kita, hanya seputar relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau terjadi konflik di antara kita, kira-kira itulah penderitaan kita. Tetapi jemaat mula-mula, ketika mereka dikatakan memikul salib, mati taruhannya Bapak Ibu. Tapi mereka tetap kuat, mereka tetap berkomitmen, mereka tetap mau taat sampai mati. Ada apa? Karena mereka betul-betul meyakini bahwa apa yang mereka percayai adalah sesuatu yang benar, adalah sesuatu yang mendatangkan berkat. Mungkin tidak di dunia ini, tetapi lebih kepada kehidupan yang akan datang. Jadi berkat itu tidak selamanya hari ini. Saya dari kakek buyut saya sudah Kristen, mama saya, bapak saya Kristen, sampai sekarang saya sudah jadi kakek-kakek juga, saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan. Tidak seperti itu. Tidak selamanya apa yang kita gumuli itu terjadi hari ini. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih daripada itu di kehidupan yang selanjutnya. Menyangkal diri, memikul salib, yang terakhir yaitu mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus dari teladannya dia, dan mengikuti apa-apa yang dikatakan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia. Ini bagian-bagian dari perintah Tuhan. Ini adalah bagian-bagian daripada perintah guru agung itu. Kalau kita mau mengikuti dia, mengikuti dalam perkataannya dan mengikuti teladannya. Sebagai kesimpulan dari pembacaan firman Tuhan pagi ini, renungan firman Tuhan pagi ini untuk kita, yang pertama yaitu marilah kita semua yang hadir, yang mengaku diri Kristen, untuk benar-benar memiliki ketaatan. Sekali lagi, ibadah hari ini, sebentar, besok dan seterusnya, kalau itu dilakukan tidak dengan penuh ketaatan, maka sekali lagi saya katakan, itu menipu diri saya dan menipu diri Bapak Ibu sendiri. Rugi kita, rugi waktu, rugi tenaga, bahkan materi. Lebih baik di rumah, lebih baik shopping, ya kan? Jadi sekali lagi, marilah kita yang sudah betul-betul mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen sejati, marilah kita taat. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah dengan sikap totalitas senantiasa taat sampai akhir. Tadi saya sudah katakan, Tuhan menuntut totalitas, Tuhan menuntut kesetiaan dari awal sampai akhir. Orang yang mau bertanding dalam pertandingan apapun, dia sudah
berlatih sehebat apapun, sekuat apapun, tapi dia tidak pernah bertanding, kira-kira dia juara? Dia tidak akan pernah juara. Dia sudah berlelah-lelah, tetapi dia tidak mau melanjutkan kepada tahap akhir, maka dia tidak akan pernah juara. Sekali lagi, marilah kita taat secara totalitas. Jalani proses ini dan terus taat secara totalitas. Jadi taat tidak hanya sampai di kata taat, tetapi ada totalitas. Yang terakhir, ini terakhir benar Bapak Ibu. Marilah kita taat dengan satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan taat karena ada alasan lain. Saya taat karena saya ada di bawah binaan Pak Gembala. Saya taat karena saya adalah bawahan dari pimpinan saya. Saya taat karena saya adalah staf biasa, ada pimpinan di atas, jadi saya taat. Bukan itu. Tetapi saya taat karena itu betul-betul dari hati, memilih untuk taat. Sekali lagi, marilah kita menjadi orang Kristen yang memiliki ketaatan yang sejati. Marilah dengan sikap totalitas senantiasa taat sampai akhir. Marilah kita taat dengan satu tujuan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saya persilakan kepada hambanya untuk menutup dalam doa.